Tolong! 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 Untung cuma mimpi. Kenapa hidup ini begitu timpang ya? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Apa ini salahku? Apa aku penyebab semua ini karena aku nggak bayar pajak ya? Kenapa tuh? Diem aja. Oi, Fik. Kenapa, Fik? Gak apa-apa kok. Nah, udahlah, cerita aja sama aku. Laki-laki tidak bercerita. Aduh, gak apa-apa. Sini cerita aja sama aku. Ada apa? Jadi gini Bu, sebenarnya aku ada masalah soal perpajakan usahaku. Aku takut, aku nggak ngerti gimana cara lapornya, gimana cara bayarnya. Akhirnya aku kayak orang dikejar-kejar pajak sampai ke bawah mimpiku, jadi aku kepikiran. Oh, kenapa kamu takut? Kan pajak tuh udah jadi tanggung jawabmu. Nah, dengan kamu bayar pajak juga kamu akan membantu membangun negeri ini, Fik. Tapi aku takut kok, aku nggak tahu gimana caranya. Oh yaudah, nanti kamu bisa langsung ke kantor pajak aja. Nanti di sana juga kamu akan dibantu pegawai untuk menyelesaikan masalah-masalah perpajakan. Oh gitu ya, oke, di sini aku ke kantor pajak ya. Nah, Kasih kok. boleh boleh boleh, gas. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Bapak. Ada yang bisa kalian bantu? Selamat pagi Mbak, saya mau konsultasi terkait pajak, tapi saya takut ribet. Jangan khawatir Pak, kami di sini ada untuk membantu Bapak. Bapak bisa jelaskan apa kendala yang Bapak alami sekarang? Ini Mbak, saya mau tanya, kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan NPWP? Bapak wajib mendaftarkan diri jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, misalnya punya penghasilan di atas PTKP. Nah, untuk orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maksimal 1 bulan setelah usaha didirikan. Oh iya Mbak, kalau nggak salah ada namanya aplikasi atau website namanya e-registration. Bagaimana saya mendaftarkan diri melalui aplikasi tersebut ya Mbak? Untuk mendaftarkan diri melalui e-registration, Bapak bisa melalui laman DJP online. Nah, nantinya setelah pendaftaran selesai, Bapak bisa cetak kode NPWP-nya.
Pastikan semua informasi yang Bapak masukkan lengkap dan juga benar. Oh iya Mbak, saya kan kebetulan pengusaha, jadi saya memiliki usaha. Apa kewajiban saya dalam melaporkan kegiatan usaha saya? Kewajiban Bapak adalah melaporkan kegiatan usaha Bapak melalui surat pemberitahuan tahunan dan PPN jika Bapak sudah dikukuhkan sebagai PKP. Lalu untuk batas waktunya kapan ya? Bapak bisa mendaftarkan diri untuk melaporkan SPT tahunan badan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, paling lambat pada tanggal 30 April. Kemudian untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, paling lambat pada tanggal 31 Maret. Pastikan Bapak melaporkan SPT tahunannya tepat waktu agar tidak terkena sanksi denda ataupun sanksi administratif. Oh alah, seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, saya sudah paham sekali atas penjelasannya. Terima kasih ya sudah membantu saya untuk menjelaskan terkait masalah perpajakan saya. Mari Mbak. Dengan senang hati Bapak, selamat pagi. Born on the wrong side of the ocean. Teman-teman, ternyata mengurus pajak tidak sesusah yang kita kira ya. Pelayanan di kantor pajak itu sangat ramah dan cepat. Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tapi kontribusi kita untuk membantu negeri ini. Jadi, jangan takut bayar pajak ya, karena setiap rupiah yang kita bayarkan berarti untuk Indonesia. And you're covered in scars. Wish you could see what We listen and we understand. Di Indonesia saat ini, sistem perpajakannya menganut sistem self-assessment law. Jadi, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya secara mandiri. Tapi tetap jaga integritas ya, dengan cara melaporkan perpajakannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. We listen and we understand. Kalau kamu punya usaha yang besar dan omset kamu udah mencapai 4,8 miliar lebih, maka kamu harus mengukuhkan diri kamu menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, dan itu sifatnya wajib ya. Tapi kalau misalnya omset kamu kurang dari sama dengan 4,8 miliar, maka kamu tidak wajib untuk mengukuhkan diri kamu menjadi PKP. Tapi kalau misalnya kamu masih mau untuk mengukuhkan diri menjadi PKP, itu nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. We listen and we understand. Teman-teman tahu nggak sih, dalam pasal 2 ayat 5, jika penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas yang dalam suatu bulan telah disetahunkan melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka wajib pajak pribadi tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lama akhir bulan berikutnya. We listen, we understand. Jadi kamu tahu nggak sih kalau misalnya pelaporan SPT tahunan badan sama orang pribadi itu berbeda. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan badan itu maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak, maksimal itu dilaporin pada tanggal 30 April. Sedangkan untuk SPT tahunan orang pribadi itu wajib dilaporin maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak, maksimal paling lambat itu tanggal 30 Maret akhir tahun pajak. born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you.